Halo teman-teman dan Bu Lucia, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri dengan NIM 2022140014, Gregoris William dengan NIM 2022140015, Chelsea Joan Agatha dengan NIM 2022140016, Marcelinus Yosi Surya Nugraha dengan NIM 2022140017, yang terakhir Natalia Lintang dengan NIM 2022140019. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perusahaan JCO Donuts and Coffee. Sejarah singkat mengenai brand Jeko. PT Jeko Donut and Coffee didirikan oleh Johnny Andrean yang sebelumnya terkenal sebagai pengusaha salon yang sukses. Tak kurang dari 168 jaringan salon dan 41 sekolah salon telah dimilikinya. Namun, insting sang penata rambut tersebut kemudian membawanya terjun ke bisnis makanan. Ide untuk mendirikan Jeko Donut and Coffee berawal dari kebiasaan Johnny yang sering melakukan perjalanan bisnis ke Amerika Serikat. Johnny memiliki kegemaran mencicipi berbagai donat khas Amerika. Dari kegemarannya tersebut, Johnny mulai terinspirasi untuk memulai bisnis donat khas Amerika. Dari ide bisnis donat tersebut, awalnya Johnny berniat untuk menjalin kerjasama dengan waralaba donat asli Amerika. Namun ternyata harapan tersebut tak jadi diwujudkan karena adanya keterbatasan seputar varian produk dan proses pemantauan kualitas. Akhirnya, Johnny Andrean memutuskan untuk memulai bisnis donatnya secara independen, yang saat ini kita kenal dengan Jeko Donut and Coffee. Sejak tahun 2003, Johnny aktif mengembangkan Jeko Donut and Coffee. Jeko Donut and Coffee adalah produk dalam negeri dengan menggunakan konsep dari luar negeri dan disempurnakan dengan modernisasi dan kualitas terbaik. Sesuai dengan namanya, Jeko Donut and Coffee mempunyai produk makanan berupa donat dan produk minuman berupa kopi atau teh yang panas maupun yang dingin. Analisis STP. Jadi, untuk memasarkan produknya agar sampai di tangan konsumen, Jeko menerapkan yang pertama ada segmentasi geografi. Segmentasi geografi adalah pembagian pasar berdasarkan letak geografi seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan. Berdasarkan pengamatan saya dan informasi yang saya dapat, kita bisa melihat bahwa Jeko saat ini tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga meluas di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, dan lain-lain. Hal ini membuat Jeko Donuts and Coffee dapat go internasional untuk memperluas pasar. Target market difokuskan pada wilayah urban atau wilayah perkotaan. Kedua, ada segmentasi demografi. Segmentasi demografi adalah segmentasi pasar yang dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan pembagian usia, jenis kelamin, penghasilan, tingkat, pendidikan, dan lain sebagainya. Jeko Donut and Coffee lebih menempatkan sasaran kepada semua kalangan, khususnya remaja, mahasiswa. Jeko Donut and Coffee memiliki banyak peminat dengan konsumen rata-rata berumur kisaran 18-45 tahun, di mana para konsumen memiliki antusias yang tinggi terhadap berbagai macam makanan-makanan ringan yang ada di Jeko Donut and Coffee seperti donat, cake, kopi, ice cream, latte, dan teh. Yang ketiga, ada segmentasi psikografis. Apa itu segmentasi psikografis? Segmentasi psikografis adalah pengelompokan pasar berdasarkan kepribadian konsumen. Misalnya, bagaimana ciri dan kepribadian mereka, bagaimana gaya hidup mereka, hingga kelas sosialnya. Target yang dituju Jeko adalah para kaum muda yang lebih suka menghabiskan waktunya dengan menongkrong sembari menikmati hidangan makanan ringan atau cenderung praktis
mudah didapatkan, dan memiliki tempat yang nyaman dan bersih. Jeko Donut & Coffee hadir dan dapat memenuhi opsi tersebut. Yang keempat, ada segmentasi perilaku. Konsumen sudah terbiasa menikmati makanan-makanan ringan seperti Jeko Donut atau Jekol karena memiliki rasa yang khas, beraneka ragam, sehingga membuat konsumen sulit untuk melirik produk merek lain karena sudah terbiasa menikmati produk yang ada di Jeko Donut & Coffee. Target pasar merupakan pilihan segmen pasar terbaik sehingga berada pada posisi yang terbaik guna keberhasilan suatu perusahaan atau bisnis yang sedang berjalan. Target yang dilakukan oleh JCO Donut & Cafe menyasar pada kaum muda yang memiliki kisaran usia 18 hingga 45 tahun, mengingat bahwa kebiasaan masyarakat dengan usia tersebut sangat suka bertemu dengan teman sembari memakan makanan ringan seperti donat. Meskipun begitu, tidak memungkiri ada beberapa orang tua atau orang lanjut usia yang juga berbelanja atau makan di situ. Selain itu, JCO Donut & Cafe juga menyasar masyarakat berpenghasilan menengah ke atas karena JCO Donut & Cafe mengusung tema gerai mereka yaitu modern, bersih, dan nyaman. Masuk ke analisis brand positioning. Brand positioning merupakan strategi perusahaan untuk menciptakan diferensiasi atau perbedaan pada benak pelanggan atau masyarakat sehingga membentuk citra merek yang lebih unggul. Kami akan memaparkan bagaimana tahap-tahap positioning JCO Donut & Cafe. Kami mulai dari kategori membership, yaitu perusahaan berkonsentrasi pada produksi berbagai macam cemilan ringan seperti donat, es krim, dan kafe serta latte, meskipun pada dasarnya berkonsentrasi penuh atau lebih besar kepada produksi donat. Kemudian siapa saja sih kompetitor yang dihadapi oleh JCO Donut & Cafe? Seperti pada kita ketahui bersama bahwa perusahaan donat tidak hanya JCO Donut & Cafe, melainkan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang juga memproduksi donat sebagai produksi utamanya. Seperti contoh yaitu Dunkin Donut dan Mr. Donut. Itu merupakan kompetitor bagi JCO Donut & Cafe. Kemudian pada analisis POP dan POD, JCO Donut & Cafe akan kami bandingkan dengan Dunkin Donut. Kami mulai dari analisis POD atau Point of Difference. Untuk melakukan positioning, perusahaan harus mengetahui perbedaan yang ada dalam produk yang mereka jual dengan para pesaingnya agar lebih mudah dalam melakukan positioning. Berdasarkan informasi yang kami dapat, ada beberapa perbedaan antara JCO Donut & Cafe dan Dunkin Donut, yaitu dimulai dari varian menu. JCO Donut & Cafe dan Dunkin Donut memiliki secara garis besar menu yang sama. Namun, jika dibandingkan dengan Dunkin Donut tidak memiliki menu es krim pada menu mereka. Lalu, selanjutnya ada perilaku pelanggan. Dalam perilaku pelanggan ini, JCO Donut & Cafe tidak memperbolehkan para pelanggannya untuk mengambil sendiri menu yang mereka pilih, melainkan harus menunggu pramusaji untuk mengambilkan. Ini sangat berbeda dengan Dunkin Donut, di mana Dunkin Donut mempersilahkan para pelanggannya untuk mengambil menu sendiri sesuai dengan keinginannya tanpa harus menunggu pramusaji, lalu kemudian membayarnya. Lalu yang ketiga adalah format toko. Dalam membuka outletnya, JCO Donut & Cafe cenderung memilih tempat di dekat-dekat mall atau di dalam mall, sedangkan ini berbeda dengan Dunkin Donut. Meskipun secara garis besar bahwa Dunkin Donut juga membuka pada mall atau pinggir-pinggir mall, namun Dunkin Donut juga membuka pada beberapa fasilitas publik, seperti sebagai contoh yaitu SPBU. Terkadang kita juga melihat bahwa Dunkin Donut juga membuka outletnya pada SPBU yang
memang ramai pengunjung, sehingga dapat sekaligus beristirahat membeli Dunkin Donut. Itu juga dapat dijumpai di beberapa rumah sakit atau fasilitas publik yang ada di masyarakat atau sekitar kita, di mana Dunkin Donut juga membuka outlet mereka. Selanjutnya adalah point of parity. Hal ini tidak jauh berbeda dengan point of difference, di mana untuk melakukan positioning, perusahaan harus juga mengetahui persamaan produk mereka dengan produk para pesaingnya, agar nantinya positioning yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Kami melalui informasi dan beberapa analisis yang kami lakukan, kami menemukan beberapa persamaan antara JCO Donut and Cafe dengan Dunkin Donut, yaitu dari jenis produksi, di mana JCO Donut and Cafe dan Dunkin Donut memiliki kesamaan, yaitu di mana mereka memiliki produksi donat sebagai produksi utama mereka, lalu ditambah dengan kopi dan lain hal. Kemudian untuk target pasar, di mana kedua perusahaan tersebut juga menyasar para anak muda, khususnya anak muda dengan usia 20 hingga 45 tahun, di mana pada usia tersebut para anak remaja cenderung ingin bermain dan keluar dari rumah untuk sekedar bertemu dengan teman dan berkumpul dengan teman. Dengan opsi tersebut, maka JCO Donut and Cafe dan Dunkin Donut memiliki kesempatan untuk menyediakan tempat dan makanan ringan seperti donat. Kemudian untuk sasaran distribusinya, seperti yang kita ketahui bersama, JCO Donut and Cafe dan Dunkin Donut jelas sudah sangat tersohor. Ini dibuktikan dari banyaknya gerai yang mereka miliki, di mana dengan itu masyarakat sudah mudah menemui produk-produk mereka atau gerai-gerai mereka di berbagai tempat. Brand mantra JCO and Coffee yaitu ada sharing the JCO way, karena JCO adalah tempat berbagi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan bagi kita, teman-teman, saudara, maupun menjadi bagian untuk para konsumen loyal JCO lainnya. Karena dimanapun JCO berada, disitulah tempat kita akan berbagi kebersamaan. Hal itu membuat para konsumen yang ingin menikmati waktu kebersamaan dan mencari tempat yang nyaman akan memilih JCO. Nah, bagaimana penetapan harganya dibanding kompetitornya, dan juga bagaimana penjelasan tentang penetapan harga tersebut dalam hubungannya dengan target pasar? Perusahaan JCO Donut and Coffee dalam menawarkan produk mereka kepada konsumen ditetapkan harga yang cukup terjangkau bagi orang-orang menengah ke atas atau segmentasi high class. Sebuah sumber pernah melakukan observasi langsung kepada konsumen bahwa perusahaan JCO lebih murah dari kompetitor lainnya seperti Dunkin Donuts, Donat Madu, dan sejenisnya. JCO and Coffee segmentasi utamanya adalah kalangan anak muda, sehingga JCO and Coffee sebisa mungkin menetapkan harga yang jauh lebih murah untuk menarik target pasar, sehingga konsumen menjadi tertarik. Target yang sudah diraih ini rata-rata diminati oleh para mahasiswa atau para pekerja yang sengaja membeli di JCO and Coffee ini, dibanding produk lainnya untuk sekedar berbincang santai atau membahas sambil menikmati donat atau kopi dengan teman-teman atau rekan bisnis mereka. Nah, bagaimana strategi produk yang ada di JCO and Coffee? Pada bagian ini, JCO and Coffee melihat serta mencermati segmentasi pasar terhadap produk yang ditawarkan. JCO banyak menawarkan ragam produk dan juga melakukan pembuatan produk dengan varian rasa baru. Dengan ini, customer JCO tidak akan merasa bosan dengan produk JCO yang ditawarkan. Menurut konsumen, jika JCO ada penambahan varian rasa atau penambahan produk sesuai dengan kebutuhan JCO, seperti penambahan varian rasa baru pada kopinya,
atau rasa renyah tekstur donatnya, atau mungkin macam varian campuran mix dari dua rasa. Dari hal-hal inilah membuat para peminatnya semakin tertarik. Selanjutnya adalah hierarki manfaat pelanggan. Yang pertama adalah manfaat inti. Dalam produk Jeko & Coffee ini, pada dasarnya untuk mengganjal rasa lapar dan minum, menjadikan makanan alternatif atau makanan ringan, meningkatkan mood, dan menambah stamina. Nah, dari sini produk-produk Jeko & Coffee ini membuat perkembangan varian rasa yang berbeda-beda. Karena setiap orang pasti memiliki rasa makanan atau minuman yang berbeda. Dari situlah Jeko Donuts & Coffee ini belajar manakah yang sedang diminati konsumen, sehingga banyak yang minat untuk membelinya dengan harga yang bervarian. Kemudian selanjutnya produk dasar. Produk Jeko & Coffee merupakan makanan dan minuman ringan sebagai alternatif pengganjal perut. Karena pada saat awal sejarahnya Jeko Coffee ini hanyalah sebuah gerai yang menjual makan dan minuman ringan sebagai pengganjal perut. Kemudian hari demi hari semakin adanya perkembangan dari segi rasa, varian, bentuk dan kemasan lainnya. Kemudian yang ketiga, produk tambahan. Jeko & Coffee selalu memberikan varian rasa baru untuk donat dan kopinya agar pelanggan tidak bosan, serta Jeko & Coffee memberikan keluasan dalam pembuatan makanan dan minumannya. Nah, pada bagian ini sangat berperan penting untuk mempertahankan target pasar, di mana jika varian rasa itu saja, pasti konsumen akan merasa bosan dan mungkin hal terparahnya yang akan dihadapi, mereka akan mencari produk lain dengan varian rasa baru. Dengan demikian, hal itu sangat penting di saat menjual sebuah produk makanan dan minuman. Selanjutnya yang keempat, produk yang diharapkan. Tekstur makanannya lembut dan renyah, variannya bermacam-macam, memberikan promo untuk pelanggannya, serta pada bungkus makanan dan minuman yang unik. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa tekstur sebuah makanan jadi penting? Nah, di saat kita menjual sebuah produk makanan atau minuman, penilaian konsumen salah satunya adalah rasa dan tekstur. Tekstur inilah berperan penting untuk menentukan apakah pelanggan itu menyukai rasa dan teksturnya dan akan membeli kembali, atau malah sebaliknya, tidak menyukai itu semua. Maka dari itu, perlu dikembangkan lagi dari segi tekstur dan rasa yang harus disesuaikan dengan lidah konsumen yang ada di Indonesia ini. Yang kelima adalah produk potensial. Jeko & Coffee memperbanyak rasa untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan keinginan konsumen, serta gerai sudah tersebar dan dapat dijangkau penikmat atau pelanggan. Nah, dari sini Jeko Coffee berusaha untuk terus menggait para pelanggannya agar tidak terlepas dari penikmat setianya. Maka dari itu, perlu ada terobosan-terobosan baru yang perlu dilakukan untuk menambah pelanggan baru. Selanjutnya, yang keenam yaitu diferensiasi. Dalam pembelian donat di Jeko & Coffee ini, pelanggan tidak bisa memilih donat atau mengambil secara langsung. Hal ini berbeda dengan pesaing rivalnya seperti Dunkin Donuts yang harus mengambil sendiri makanan yang akan dibelinya. Hal ini membuat salah satu ciri khas perbedaan yang ada di Jeko Donuts & Coffee. Co-branding merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua brand atau lebih untuk bersama-sama menggunakan kekuatan dari setiap brand, upaya meningkatkan setiap produk yang ada pada brand masing-masing. Nah, kali ini juga Jeko menerapkan co-branding, yaitu dengan melaksanakan Jekoran. Jekoran merupakan event tahunan Jeko Donuts yang diselenggarakan bersama-sama dengan brand air mineral seperti
Cleo, Pocari Sweat, dan Washington Apple. Maka dari itu, event co-branding yang dilaksanakan oleh JECO tidak hanya menguntungkan satu pihak, melainkan brand yang memiliki kerjasama dengan JECO tersebut. Karena secara tidak langsung, konsumen akan mengenali produk-produk lain dan membeli produk dari brand lain, seperti membeli air mineral, Pocari Sweat, atau Washington Apple. Melalui acara JECO Run yang dilaksanakan oleh JECO ini bersama dengan brand-brand yang lain seperti air mineral, Cleo, Pocari Sweat, dan Washington Apple, JECO juga ikut mempromosikan brand lain dan meningkatkan produk brand baik dari JECO sendiri maupun brand yang bekerja sama dengan JECO, yaitu Cleo, Pocari Sweat, dan Washington Apple. Platform yang digunakan, JECO menggunakan advertising yaitu sosial media saat ini seperti Instagram, Facebook, Twitter, web resmi dari JECO, YouTube, dan periklanan maya. Saat ini, media sudah sangat canggih, sehingga ini adalah kesempatan brand untuk memasarkan atau mempromosikan produk yang mereka miliki. Nah, salah satu contoh JECO memasarkan produknya melalui Instagram. Kenapa melalui Instagram? Karena pada platform ini banyak sekali pengguna Instagram yang memiliki akun Instagram, sehingga tidak jarang brand-brand besar memasarkan atau mengiklankan produknya melalui iklan di Instagram agar dapat menarik perhatian audiens yang berada di Instagram. Kemudian, JECO juga melakukan iklan di bioskop. Kenapa melalui bioskop? Karena bioskop memiliki banyak audiens seperti anak-anak dan orang tua, dan banyak kalangan-kalangan anak muda, sehingga sesuai dengan target yang dituju oleh JECO itu sendiri. Pada tahap ini yaitu strategi distribusi. Apa itu strategi distribusi? Strategi distribusi merupakan suatu bagian dari strategi pemasaran yang berkaitan dengan usaha produsen supaya produk yang disampaikan oleh produsen dapat sampai pada pelanggan atau konsumen. Nah, pada strategi ini, JECO menggunakan metode brand activation. Apa itu brand activation? Brand activation merupakan suatu bentuk kegiatan produsen yang mempromosikan produknya dengan konsumen secara lebih dekat melalui kegiatan akan merek yang disampaikan atau dipromosikan agar dapat menarik perhatian pelanggan. Kemudian, salah satu contohnya yaitu Open Kitchen yang telah dilakukan oleh JECO untuk memasarkan produknya. Secara tidak langsung, kegiatan ini juga adalah kegiatan dengan jarak dekat dengan konsumen sehingga konsumen tahu bahwa cara proses pembuatan donat JECO seperti apa dan bagaimana. Strategi ini berhasil menciptakan word of mouth dan menuai publisitas karena dari sisi tampilan outlet JECO mencoba nuansa internasional yaitu Open Kitchen ini. Untuk distributor dan agen JCO tidak menggunakan metode tersebut karena JCO memonitor produknya langsung kepada pedagang tanpa perantara, sehingga polanya yaitu produsen konsumen. Untuk penutupnya, dapat disimpulkan bahwa perusahaan JECO Donuts and Coffee yaitu merupakan gerai makanan dan minuman yang memiliki banyak varian rasa yang dimana sudah dikenal masyarakat. Ini dibuktikan dengan banyaknya gerai yang sudah dibuka dan memiliki strategi pemasaran yang bagus. JECO Donuts and Coffee ini memiliki target segmentasi utamanya adalah semua kalangan, terutama anak muda yang memberi varian rasa baru untuk donat dan kopinya agar pelanggan tidak bosan.
serta Jeko & Coffee ini memberikan keluasan dalam pembuatan makanan dan minumannya. Kemudian sarannya dari kelompok kami yaitu Jeko & Coffee memperbanyak rasa untuk memenuhi dan mewujudkan keinginan konsumen, serta segera lebih disebar agar dijangkau penikmatnya atau pelanggan setianya. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.